Tetaplah mengembangkan akademisi yang kritis. Kali ini saya selaku Rehan Oktar Halim sebagai host senior Bahana dan saya Puput Safitri. Dan kali ini kita berbincang tentang hashtag yang sempat viral ya di media sosial X atau kita biasanya nyebutnya Twitter. Oke. Yang pertama hashtag yang sempat viral pada bulan Februari kemarin dan kita sempat pantau ya, itu tuh hashtagnya bisa mencapai 7.000 hashtag yang dinaikkan, yaitu dengan hashtag apa? Jangan jadi dosen. Iya, jangan jadi dosen. Nah, kali ini kami menghadirkan salah satu dosen kami, yaitu Abang Tuah Kaltitakwa. Tuh. Nah, sebagai narasumber pada podcast Siniar Bahana kali ini. Nah, kami cukup berbincang santai ya mengenai materi ini karena sebagai mahasiswa mungkin ada beberapa teman-teman kita di luar sana ingin menjadi dosen. Nah, karena hashtag kemarin kan jadinya sempat ragu tuh Bang, kayak gimana jadi dosen tuh, masa kayak gitu, dosen aja ngelarang kita jadi dosen kan. Oleh karena itu kami ingin bertanya tuh seputar tentang materi tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama tuh Bang, kan tagar ini kan muncul dan viral sempat kemarin pada bulan Februari dari salah satu cuitan pengguna Twitter atau media X. Nah, menurut Abang, kenapa sih cuitan ini bisa naik? Bahkan dosen pun yang nge-tweet, yang bikin Twitternya gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya juga Bahana sudah mengundang saya. Tagar jangan jadi dosen itu menarik ya. Juga saya sempat mengikuti jangan jadi dosen. Dan yang memang saya follow itu rekan-rekan dosen yang khawatir tentang jangan jadi tentang pendapatannya. Intinya jangan jadi dosen ini keluh kesah lah bagi rekan-rekan sejawat dosen yang pekerjaannya itu tidak sebanding dengan penghasilannya. Nah, makanya itu jangan jadi dosen, tagar di X itu viral hingga sampai dibuat di media massa kan? Iya. Nah, begitu kira-kira. Untuk Bapak sendiri udah berapa lama nih Bapak jadi dosen? Saya pribadi itu jadi dosen kurang lebih dari tahun 2018 akhir. Jadi saya sebelumnya juga ngajar di Unri, cuman menggantikan teman saya. Mata kuliah umum kalian pernah kan? Mata kuliah umum kan? Pernah. Pancasila, bahasa Indonesia. Nah itu saya coba ganti teman saya tuh belajar ngajar gitu. Nah di situ saya dapat pengalaman kalau mengajar itu seru bagi saya. Nah, seru karena saya senang berbagi pandangan, ilmu juga kan kepada adik-adik saya. Kalian ini kan adik-adik saya nih. Enggak beda. Kita satu alma mater semua. Nah, di situ juga pengalaman saya tentu kita kerja mau mendapatkan upah ya kan. Upah sebagai pekerja. Nah, di situ upahnya ya dibilang cukup tidak, dibilang berlebih juga tidak gitu. Nah setelah saya di Unri, tapi di Unri itu tidak terlalu lama karena saya hanya menggantikan. Saya di Universitas Muhammadiyah Riau sebagai dosen LB juga. Nah kalau kita kaitkan dengan tagar jangan jadi dosen, balik lagi ke berbicara tentang penghasilan. Tentu ya dibilang tidak sesuai lah dengan saya sebagai lulusan S2 gitu. Dalam 2 bulan itu kalau kita bicarakan penghasilan, saya paling dapat dari 2 sampai 3 mata kuliah itu cuman 1,6 atau 1,8 biasanya per 2 bulan kalau di Muhammadiyah. Nah, udah lama saya Muhammadiyah tuh kan. Akhirnya bukalah jurusan saya. Kalau saya bidangnya itu hukum internasional. Nah, bidang saya hukum internasional tuh di HI cuman saya waktu itu yang ikut tes gitu. Jadi akhirnya saya jadi ASN P3K. Barulah saya dapat bayangan salary di universitas negeri. Nah, karena tagar jangan jadi dosen itu umumnya diviralkan oleh para rekan-rekan dosen yang ASN atau PNS. Nah, itu juga mereka saling bersaing melihatkan mutasi rekening ya kan? Iya. Mutasi rekening mereka, waduh,
Kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka bisa dapatkan dengan gelar atau strata S2, mungkin bisa lebih ya kan. Nah, begitulah kira-kira pengalaman saya. Baru saya di Unri di FISIP mulai dari 1 September. Nah, hingga saat inilah saya baru Unri. Menurut Bapak, Pak, kenapa tenaga pengajar di Indonesia ini yang tujuannya itu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa itu gajinya cenderung kecil gitu? Nah, itu menarik tuh. Berangkat dari jangan jadi dosen tadi, sebenarnya bukan hanya dosen ya. Jadi guru pun juga ikut terkait situ. Jangan jadi guru juga kan. Akhirnya hilangnya talenta. Kalian kan berbakat semua. Mahasiswa itu pasti mempunyai bidang masing-masing dan keahlian masing-masing. Nah, mereka yang seharusnya hebat sebagai pendidik gitu kan, dosen, guru gitu, itu akhirnya tereliminasi karena apa? Karena pengaruh penghasilan tadi, upah gitu. Nah, kita ngelihat juga kalau dosen kita sama-sama tahu lah, udah kita bahas jangan jadi jangan jadi dosennya, tagar jangan jadi dosen. Kemudian guru. Nah, guru lebih lagi, belum lagi guru honorer. Kita lihat banyak berita perjuangan guru honorer, guru PNS juga begitu. Nah, terlebih lagi apalagi yang PNS itu penghasilannya kelas menengah lah ya kan. Tapi beban kerjanya luar biasa gitu kan. Padahal sebagai tenaga pendidik harusnya disesuaikan. Kalau kita misalnya bandingkan dengan kementerian lain, kayak misalnya kita sebut saja BPK, badan BPK, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian pajak. Nah, kalian tahu tuh berapa tuh penghasilannya ya kan dibandingkan seorang pendidik ya kan. Kalau dilogikakan seharusnya bersaing lah kan. Bersaing karena tanggung jawab juga besar kan, melahirkan calon-calon penerus bangsa ya kan. Tadi saya juga sempat riset tuh Bang tentang mengenai gaji di Menteri Keuangan. Ternyata rata-rata lulusan S1 di Kementerian Keuangan tuh gajinya 3,9 loh Bang. Dan saya tengok untuk gaji dosen baru lulus ya atau baru pertama kali ngajar itu tuh cuma 80% yang kasih. Ya rata-rata di media cuitannya itu 2,2 juta rata-rata Bang. Ini kan kayak kok bisa perbandingan S2 dengan S1 atau strata 1 dengan strata 2 aja kok bisa tinggi strata 1 gajinya gitu loh. Nah, menurut Abang gimana sih Bang dampak dari ketimpangan gaji yang diberikan oleh pemerintah tersebut? Dampaknya kalau menurut pandangan saya nanti akhirnya jatuh ke kualitas kita kan. Kualitas kita takut kualitas itu terus menurun tahun ke tahun gitu kan. Seperti yang dikatakan tadi lah, Kementerian Keuangan 3,9, dosen lebih kecil lagi daripada itu kan. Belum lagi tugas-tugas yang seharusnya itulah dikerjakan sebagai dosen karena tanggung jawabnya besar, bukan hanya mendidik tapi juga melakukan tridharma perguruan tinggi ya kan. Mereka harus penelitian ya kan. Sampai ada istilah dengan pekerjaan dosen yang sebegitu banyak itu, kalian tahu Marvel kan? Nggak tahu. Nah, mereka tuh dianggap sebagai pahlawan dengan tangan begitu banyak gitu, kerjaannya bermacam-macam. Nah, sehingga nanti dampaknya itu sebagai kualitas pendidikan. Nah, kayak saya misalnya, jadi saya untuk menutupin penghasilan itu biar tercukupi, saya juga ada usaha gitu, harus ada usaha samping itu. Nah, makanya itu stigma bahwa dosen tuh memang harus punya sampingan. Di samping punya sampingan, satu lagi ada apa namanya? Harus dari keluarga kaya ya kan. Jadi nggak perlu mereka memang harus fokus ngajar gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya kita bicara dampak tadi, tentu berbeda hasilnya kan. Saya ngelihat ada beberapa contoh rekan saya dulu waktu saya S2 penelitian gitu kan. Memang orang yang lebih sumber apa kita sebutnya sekarang, kalau kalian nyebutnya istilahnya privilege ya kan. Privilege itu dimiliki sama mereka sehingga mereka hanya fokus belajar gitu. Mereka nggak mikirin yang hal-hal lain. Penghasilan kecil ya biasa aja gitu kan. Karena mereka bisa dapat dari apa yang sudah
sediakan oleh keluarganya gitu. Nah, bagaimana dengan tapi soal pendidikan itu kan harusnya merata ya kan, merata ke semua kalangan, semua orang gitu. Begitu juga kesempatan gitu kan, kesempatan. Nah, apa yang dimiliki kesempatan sama orang yang tidak mempunyai privilege tentu berbeda dengan jalan demikian. Saya beri contoh, ada seseorang memang keluarga yang berada. Nah, dia memang disuruh sekolah terus sampai S3 sehingga penghasilan dia anggap aja kalau di kita punya kebun ya, kebun kelapa sawit misalnya. Punya kebun kelapa sawit banyak gitu. Dia sekolah hingga dia jadi dosen, kan enggak penting gaji terakhir. Yang penting dia senang gitu kan. Ada juga yang dosen yang memang dari sangat meniti karir dari bawah kali, dari S1 apa segala macam. Nah, sehingga nanti dampaknya pasti berbeda antara dosen A yang sudah mempunyai privilege dengan dosen B yang tidak mempunyai privilege tadi ya kan. Nah, dampaknya yang pertama apa? Pada hasil luaran penelitian misalnya, kemudian pengajaran gitu. Dosen harus kejar-kejaran sama pertemuan. Di samping itu kita misalnya mau UTS nih, rupanya dosen ini belum UTS. Kenapa? Mungkin dia cari kegiatan lain di luar kan biar dapat penghasilan lebih dari gaji dia. Kemudian banyak lagi lah yang bisa diceritakan. Cuman memang kalau di lingkungan kampus memang seperti itulah. Kayak sepertinya kalian bisa lihat ada beberapa termasuk saya sendiri ya, terkadang terhambat di pertemuan karena ada kegiatan lain karena harus mencari sampingan sehingga kalian menjadi atau kalian adik-adik ini menjadi korban lah kan. Padahal kita nggak mau kan, semua mau belajar ya kan. Kira-kira seperti itu. Untuk komentar Bapak nih Pak kepada mahasiswa yang cita-citanya mau jadi dosen nih Pak, apa gitu? Nah, atau mau kasih jangan jadi dosen aja gitu? Menarik. Nah, sebenarnya tagar jadi dosen itu kita jangan melihat bahwa kalian jangan jadi dosen. Nah, saran saya sebagai seorang yang kalau masih pengalaman itu masih kecil lah ya saya ya. Banyak lebih senior kita gitu di kampus yang lebih duluan mengalaminya. Nah, tetap jadi dosen tapi dengan memiliki usaha yang bisa di-manage dengan baik gitu. Karena dosen ini kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Kita nggak bisa sia-siain waktu gitu. Nah, dimulai dari S2 kita harus sudah mulai cara yang paling benar lah ya. Kalau menurut saya yang paling tengah itu memiliki usaha gitu. Memiliki usaha dulu. Nah, kalau misalnya jadi dosen bisa tapi harus dengan pertimbangan pribadi. Kalau misalnya tidak mau jadi dosen ya tidak masalah gitu. Karena permasalahan jangan jadi dosen ini, tagar jadi dosen kebanyakan orang anggapnya apa ya? Kurang bersyukur ya kan? Yeah. Kurang bersyukur ya, bener lah dianggap kurang bersyukur. Padahal ini permasalahan sistematis ya kan? Sistematis. Kenapa nggak dari dulu gitu? Itu ada senior saya di FISIP cerita dulu gaji zaman beliau itu gaji per bulan 60.000. Nah, ada juga apabila dibandingkan dengan profesi lain pada saat itu wartawan Kompas ya. Kebetulan orang tua saya itu wartawan Kompas dulu. Itu gajinya tuh lebih banyak gitu. Berapa ratus ribu gitu. Ngirim berita 100.000 kalau nggak salah saya. Zaman itu satu berita ya kan. Itu banyak gitu. Banyak. Nah, balik lagi. Saya mengajak juga kepada adik-adik lah. Kepada para pendengar gitu. Kalau misalnya seseorang pingin jadi dosen itu harus panggilan hatinya gitu. Ya, panggilan hatinya. Karena ada memang yang menganggap bahwa pekerjaan dosen itu prestis. Padahal kalau menurut saya ya biasa sama aja gitu. Karena saya juga sharingnya ke adik-adik kita kan. Adik-adik saya juga gitu. Nah, lebih baik lagi kalau memiliki apa tadi? Privilege, usaha ya kan. Nah, itu lebih baik. Nah, kalau saya tambahlah sedikit ya. Makanya dulu itu pendidikan tuh hanya dimiliki oleh orang kaya gitu kan. Kalian tahu dulu zaman
kedokteran itu hanya dimiliki oleh Orang yang kaya. orang yang kaya. Diawali dari kalangan gereja ya kan. Baru akhirnya zaman berubah, semuanya akhirnya bisa memiliki, bahwa ilmu pengetahuan juga waktu itu dibatasi. Nah, sebenarnya dasarnya itu kan semuanya tuh harus mempunyai kesempatan yang sama gitu kan. Mau dia tidak berada, mau dia berada gitu, mau dia ada kekurangan segala macam, ya kan? Seharusnya sama, rata gitu. Nah, itulah pesan-pesan saya sedikit bagi para pendengar maupun adik-adik yang ingin jadi dosen. Tetap semangat. Kalau bisa mempunyai usaha, kuliah yang benar, baru tes. Tes menjadi ASN insya Allah ya. Nah, untuk mahasiswa nih yang pengen jadi dosen tapi ngandelin gajinya besar, itu salah besar ya, Ya, guys. sangat salah besar. Sangat salah besar. Sangat salah besar. Ya, jadi ini timbul lagi pertanyaannya Bang. Iya boleh. Seberapa berat sih pekerjaan dosen tuh? Apa saja sih beban-beban dosen tuh yang jika dibandingkan dengan gajinya tuh nggak cukup loh untuk nutupin bebannya itu loh Bang? Iya. Dosen itu dia kerjanya itu tidak terbatas waktu kan. Seperti itu. Karena di luar jam dosen itu di kampus, dia juga harus sering membaca gitu kan. Kemudian memikirkan penelitian gitu. Misalnya kemudian memikirkan pengabdian kepada UNIF, memikirkan pengabdian pada negeri. Nah, itu melalui apa? Melalui dia memanage waktu dia. Nah, saya contohkan seperti saya misalnya ke kampus pagi gitu kan. Itu mengajar adik-adik lah. Mengajar adik-adik. Kemudian siang saya lakukan apa? Siang saya pengelola jurnal kan di FISIP. Nah, siang saya coba untuk mengelola, melihat potensi jurnal, mendaftarkan apa segala macam, belum lagi urusan penjaminan mutu. Nah yang itu tidak selesai hanya di kampus. Nah, di rumah saya ikut baca lagi. Nah, dibaca lagi malam, baca jurnal, baca isu ya kan. Karena contoh mengajar dan penelitian, kita harus membawa isu terbaik. Kalian udah ini belum udah ngajuin judul belum? Belum. Nah, nanti ngajuin judul tuh isu-isu yang terkini, yang bagus gitu, yang untuk dibahas. Sama seperti dosen. Mahasiswa atau adik-adik itu akan bosan ketika saya hanya memaparkan teori bla 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 segala macam gitu kan. Nah, pada prakteknya kalau bisa kita sandingkan dengan kasus-kasus yang ada. Kalau misalnya saya dalam hukum internasional, ada kasus kapal bendera Indonesia atau Cina yang menelantarkan ABK-nya gitu kan. Itu bagaimana gitu kan. Nah, itu harus saya bahas dan saya harus tahu dan gimana cara saya tahu? Berarti saya ketika tidak di kampus sibuk bekerja, saya di rumah sambil membaca juga kan berita apa segala macam. Kita tahu kalau berita paling cepat itu kalau menurut saya lah ya di X ya kan. Ya, X. Di Twitter paling cepat tuh. Nah, kira-kira begitulah. Terlalu panjang ya? Enggak. Pak, berarti untuk selain waktu mahasiswa sama untuk urusan gaji itu Pak, apa kendala yang Bapak alami selama menjadi dosen gitu? Kalau saya kendalanya ini waktu ya. Untungnya di tempat saya mengabdi ini waktu fleksibel. Sekarang Sabtu Minggu kan libur. Sabtu libur kan. Dulu zaman saya masih ada kuliah tuh hari Sabtu. Misalnya ganti apa kan. Nah, waktu sih kalau bagi saya. Waktu itu terlalu ini. Bagi saya waktu bentar. Kalau bisa bukan 24 jam tapi 32 jam kalau bisa. Ya waktu per hari kurang. Nah, itu kan klise gitu. Cuman di samping itu saya sendiri pribadi ngerasa saya kan keluarga. Di samping itu dengan penghasilan saya sekarang berbagai macam barang naik ya kan. Yeah. Apalagi adik-adik yang belum bekerja tentu takut membebankan orang tua gitu. Nah, apalagi saya punya tanggung jawab sama anak dan istri saya. Nah, kebutuhan pokok berapa, susu berapa ya kan, semua serba mahal. Nah, salah satunya penghasilan. Nah, jadi saya ikut mengaminkan apa yang ada dalam jangan jadi dosen. Nah,
ini permasalahan sistematis dan memang harus digaungkan. Ini bukan hanya Anda harus bersyukur, Anda harus mengabdi. Itu masa Orba, kita udah reformasi loh. Iya. Itu masa Orba, kita harus kalau bisa diubah gitu. Nah, begitu kira-kira. Mungkin yang dari Bang sampaikan tadi, saya juga ngambil tadi tuh dari data riset tentang pengeluaran rata-rata dosen. Ternyata rata-rata pengeluaran dosen itu dari 1196 responden, ternyata 42% itu rata-rata pengeluarannya di atas 3 juta. Nah ini sangat kayak mana ya, disayangkan sekali kalau gaji dosen itu kecil. Soalnya selain sebagai tridharma perguruan tinggi, mereka juga dibebankan beban administrasi. Nah bahkan kemarin Nadiem pun mengakui beban dosen itu berat gitu loh. Iya. Tetapi dengan aturan-aturan yang dikeluarkannya kayaknya tambah belibet gitu loh. Iya, betul. Jadi menurut Bang, beban administrasi itu kenapa bisa diberatkan kepada dosen gitu loh? Kenapa nggak dimasukkan tenaga lain? Gitu? Iya. Kayaknya itu perlu memang ini ya, pembaruan dalam apa namanya tadi? Sistem administrasi lah kan. Dosen terlalu banyak megang administrasi, macam-macam. Ada namanya BKD gitu. Kemudian lapor segala macam, belum tanggung jawab dia sebagai PNS ya kan. Belum urusan monef di kampus lagi kan dalam pembelajaran. Nah, seharusnya itu memang harus dikaji dan harus ada tambahan bagi membantu dosen gitu dalam mengurus administrasi gitu. Meskipun rekan-rekan kerja di tata usaha kan biasanya membantu juga, cuman dengan dosen yang banyak itu saya rasa belum cukup. Nah, saya melihat dulu waktu diklat kebijakan Mas Nadiem ini itu efisiensi gitu. Karena nampak tuh kadang pegawainya ngeluh juga sama saya gitu waktu diklat sambil ngobrol-ngobrol gitu. Kalau pegawainya dirasa kurang, tapi itu bentuk dari efisiensi. Saya melihat kalau anggaran 20% ini dalam APBN itu jadinya kemana gitu kan. Seharusnya ya dari Sabang sampai Merauke itu kita dalam hal pendidikan itu tidak bisa sama semuanya. Ya kan? Nah, seharusnya ada pemerataan dalam hal pertama administrasi juga kan. Administrasi itu bukan hanya banyak tapi juga menyatu ya kan. Ini banyak aja ya. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin kita bisa menghadap ke sana Bang, soalnya akan masuk. Oh iya. Terus mungkin dari Puput ada yang mau ditanyakan nggak? Penasaran nggak sebagai generasi muda yang ingin mengabdi gitu seperti pahlawan Marvel tadi untuk anak-anak bangsa? Nah, abang kan udah tahu nih kan tentang kendala jadi dosen nih. Iya. Ada nggak dosen tuh udah mau ngapain gitu biar keadaan dosen tuh nggak gini-gini aja gitu? Ada gitu. Apa? Mungkin agak ini ya, agak frontal sedikit. Ya dosen tuh ada gengsi tersendiri bahwa mereka tuh bukan buruh gitu. Nah itu titik penting ya, titik penting. Nah ada sampai sekarang namanya Serikat Pekerja Kampus. Nah itu mengajak para pekerja kampus, bukan hanya dosen ya, Tendik juga ya, itu untuk berserikat gitu, sehingga mereka bisa menuntut hak-hak yang sesuai gitu kan. Selama ini kan nggak ada kan? Kalian pernah lihat dosen demo? Enggak ya. Kalau guru udah ya, guru-guru honor ya kan. Seharusnya seperti itu gitu. Nah di balik itu kan setiap dosen memiliki kebebasan akademis namanya kan. Nah itu tuh yang belum sepakat saya rasa antara dosen semuanya. Nah saya juga karena perihal jangan jadi dosen tadi, tagar tadi, itu Serikat Pekerja Kampus muncul lagi, ayo mengajak para akademisi atau para dosen untuk menjadi bagian dari Serikat Pekerja. Nah, memang kalau misalnya kita pertanyakan kembali, memang bisa, Pak. Ya bisa gitu. Dan itu banyak contohnya di Inggris, di Australia juga seperti itu. Mereka ada punya serikat. Sehingga saya pernah membaca Twitter, kalian tahu Ariel Heryanto? Ya tahu. Tahu Ariel Heryanto, dia sering menggaungkan tuh kalau dosen kalau di Australia itu kalau tidak sesuai sedikit demo gitu kan. Mereka demo juga. Di Inggris juga begitu, saya ngelihat
cuitan beliau tuh. Nah, pandangan kritis beliau terhadap perkembangan dosen di Indonesia tuh saya rasa masuk akal ya kan, masuk akal dan mungkin kedepannya bisa ditanam lah itu, maksudnya diadakan serikat pekerja tadi, serikat pekerja kampus gitu kan. Ya. Progresnya udah berjalan sampai mana sekarang ini Pak? Kayaknya serikat kalau kita bilang serikat tuh baru ya dan nggak lama gitu. Cuman butuh masa yang lebih banyak, namanya berserikat ya kita kan. Serikat pekerja. Progresnya belum lama dan belum ada di setiap univ, belum ada. Nah, itu harus diajuin dan segala macam. Oke. Mungkin ini Bang ada pertanyaan dari beberapa teman-teman kita. Unri sendiri udah ada nggak atau udah ada nggak pekerja serikat kampusnya? Belum, kita belum ada. Belum ada. Belum ada. Saya pun rencana pingin ada, cuman takut terhalang yang lain-lain gitu, banyak yang nggak setuju kan, karena kita harus berserikat tuh harus menyamakan suara kan. Iya. Harus menyamakan suara. Oh, mungkin ini Bang. Dari cuitan itu mungkin ada kayak beberapa dampak negatif ya. Iya. Menurut saya, bukan beberapa sih, banyak. Apa dampak yang ditimbulkan dengan ada cuitannya itu? Apakah nanti bisa jadi tenaga kerja dosen ini akan hilang selarutnya waktu? Kan banyak tuh kayak lulusan S1 gajinya lebih gede di luar gitu lah. Menurut Bang gimana Bang pendapat Bang tentang fenomena Bisa. ini? Ya, kemarin ada dibuktikan kalau mengenai data itu penurunan jumlah tenaga pendidik ya kan? Iya. Tenaga dosen, tenaga guru gitu. Akhirnya jadi orang talenta terbaik seperti kalian ini tidak mau jadi guru maupun dosen gitu. Nah, itu akhirnya apa ujung-ujungnya? Ya siapa yang mendidik anak cucu kita besok? Siapa? Kalian anggaplah misalnya tentu kalian mau sebagai orang tua yang mendidik anak kalian tuh orang terbaik lah kan di bidangnya gitu. Masa misalnya saya dosen matematika tapi saya ahli di bidang hukum, kan kebalik, nggak mungkin, tentu orang matematika ya kan. Iya. Nah gitu kok kayak gini gitu misalnya. Nah, orang-orang terbaik itu akan hilang dan bukan yang terbaik lagi yang memimpin memimpin apa namanya bidangnya gitu. Makanya juga dengan itu relevan dengan buku karya siapa tuh, saya lupa, saya dulu pernah bahas nama judul buku The Death of Expertise, gitu. Matinya para pakar gitu. Nah, nanti akan berlanjut ke sana, akan hilang para pakar-pakar karena mereka nggak mau kan jadi akademisi misalnya. Karena pakar-pakar itu pasti lahirnya dari akademisi. Kalian nggak akan ketemu namanya lagi filsuf itu dari kampus. Kenapa? Karena beban administrasi yang sangat banyak tadi ya kan. Kalau menurut kalian Albert Camus apa itu bakalan ngisi-ngisi belangko? Ya enggak lah, pasti yang lain gitu kan. Dia mikirnya apa aja gitu. Nietzsche apa segala macamnya nggak akan ada lagi yang seperti itu. Ada mungkin ya, tapi jarang gitu. Anggaplah Pak, nanti podcast kita ini ditonton oleh Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan selanjutnya. Apa yang mau Bapak sampaikan gitu? Untuk Mas Nadiem, saya sebagai anggota Bapak, kami dan rekan-rekan yang lain, tolong dievaluasi setiap univ dan setiap fakultas, dan tentu administrasi tolong dikerucutkan lah Pak, Mas Nadiem ya. Nah, kalau bisa yang terakhir gaji dinaikkan Pak. Karena bukan masalah cukup nggak cukup Pak, tapi kesesuaian dengan yang lain juga gitu. Nah, kalau kita bicara Bapak Mas Nadiem untuk pengabdian, nah kita bukan orba lagi. Terima kasih Mas Nadiem. Mungkin masih ada sih banyak pertanyaan yang Ya udah, ayo di kita kepala banyak. saya mau disampaikan Pak. Boleh banyak-banyak. Upahnya kan kecil atau gajinya kecil nih. Iya ya. Seberapa sulit sih Pak masuk untuk seleksi jadi dosen itu? Waduh, saya tes dari tahun 2018. Bayangkan kalian 2023 akhir baru saya lolos. 2018 itu saya agak saya ada pengalaman pribadi sedikit karena saya di Jakarta tuh di UI ya kan.
Di UI itu saya juga membantu almarhum prof saya itu untuk penelitian. Namanya almarhum Prof. Melda Kamil Aryatno. Beliau pakar hukum laut internasional di Indonesia ya kan. Nah, saya membantu beliau di lembaga penelitian namanya CSOP. Nah, di lembaga itu saya merasa minat saya tuh ada gitu di situ dan diajak terus kan dengan rekan-rekan saya yang lain. Nah, dari 2018 tuh akhirnya tujuan saya pulang tuh memang pingin ini. Saya sempat ditahan di sana. Beneran mau pulang kata Prof itu kan. Apa nggak di sini aja bantu saya kata dia kan. Waktu saya wisuda tuh beliau bilang gitu. Enggak Bu, cuman saya nggak bilang alasan saya kenapa, karena emang alasannya tuh agak ini ya, klise apa gimana sih nyebutnya? Saya ingin pintarkan orang-orang Riau gitulah kan. Iya. Pak, tujuan saya memang itu. Rupanya di Riau susah tes saya baru keluar selesai S2 tes CPNS, aduh susah. Zaman itu susah. Paling susah tuh 2018 no. Sampai passing grade tuh diturunin. Nah, kalau misalnya pingin kita malah cerita mau pingin jadi ASN. Memang harus belajar sih. Memang harus belajar lebih giat karena tesnya susah. Kalau bagi saya waktu itu susah. Karena saya tidak menguasain namanya, waktu itu saya gagal tuh di TIU, tingkat intelijensi umum. Karena ada logika matematika, saya orang hukum ngapain sih ngitung-ngitung ya. Kalau fee bolehlah kita hitung. Kalau fee kerjaan misalnya ini ya, orang-orang hukum tuh suka ngitung fee kerjaan ya. Nah, bolehlah kita hitung tuh. Cuman kalau berkaitan dengan intelijensi umum ya itu kurang saya. Aduh rendah tesnya. Itu ya kesusahannya di situ lah. Ya ini kan kita perlu bedain juga nih. Sekarang ini dosen ada 2. Yang pertama itu melalui jalur CPNS dan P3K. Kalau P3K kan pengalaman berarti ya. Iya. Pengalaman. Nah, yang diutamakan itu ada lulusan orang yang udah mengabdi misalnya di Unri gitu berapa tahun itu diutamakan karena pengabdian dia tadi kan. Nah, lulusan CPNS ini gaji lebih kecil daripada P3K. Itu yang tadi itu dikatakan apa? Kalau 2,2 itu 80% selama 2 tahun. Wah. Itu ya kita bicarain apa ya, dari tes yang susah tadi kan. Iya. Tes susah ya kan. 2 tahun gitu, 80%. Belum dosennya ada namanya remunerasi itu gaji dari Univ ya kan. Itu belum lagi 2 tahun, kalau CPNS itu 2 tahun baru dapat asisten ahli jabatan fungsional. Ya kan? Baru dapat jabatan fungsional, kemudian serdos lagi. Nah, gaji 1 kali gaji hitungannya kalau nggak salah saya, karena saya belum dapat tuh. Nah, kalau P3K gajinya langsung di atas rekan yang CPNS atau PNS nih. Nah, meskipun undang-undang menyatuinnya dengan undang-undang ASN ya kan. Iya. P3K dengan PNS ini disatuin gitu. Nah, di P3K tuh kami lebih besar gaji. Nah, meskipun dibandingkan orang tuh ya, cuman dengan beban kerja kalau menurut saya masih belum sesuai gitu. Yang belum lagi pengabdian ya kan, luaran dosen dituntut juga harus menulis di jurnal internasional Scopus. Iya. Ya, mahal tuh loh. Ampun. Ini pertanyaan lagi nih Bang, mengenai tentang penelitian atau riset dosen yang harus lolos Scopus. Iya. Itu tuh biayanya pribadi atau ada biaya dari Kemendikbud Bang? Biayanya biaya untuk penerbitan jurnal itu biasanya itu tergantung dosennya. Ada yang misalnya dia penelitian tapi syaratnya harus luaran Scopus ya kan. Iya. Terindeks Scopus gitu. Nah, biasanya memakai uang penelitian gitu. Cuman penelitian ini kadang lama ya kan. Juga Univ kita tuh kadang juga mengapresiasi kalau jurnal kita tuh terindeks Scopus. Diberikan sesuai lah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu. Tergantung terbit di mana gitu Scopusnya. Nah, itu biasanya kalian tahu lah kalau
negeri ini carinya lama gitu ya. Iya, iya. Tentu memakai duit dosen dulu gitu dengan biaya yang besar gitu. Biayanya hingga 20-an juta ada lebih. Belum lagi prosesnya lama. Kalau yang gratis ada, cuman terbitnya setahun 2 tahun gitu. Ada yang gratis juga. Sehingga memakai uang dosen duluan. Kalian bayangin dengan gaji misalnya. Enggak ya take home pay-nya 5 juta. Luaran Scopusnya 20 juta. Ini luar biasa ini ya. Perjuangan harus mencari uang begitu kan. Iya, iya. Itu sih. Ini agak ada lagi sih Bang, satu pertanyaan menarik menurut saya. Boleh. Ada salah satu dosen saya Bang, dia ingin menyampaikan nanti ya pas podcast pertanyaan saya. Oh iya. Dia tuh bilang, oh kami ini sebagai dosen lebih buruk daripada guru lagi, kalian tahu nggak katanya. Soalnya saya seperti buruh katanya, datang pagi keluar sore katanya kan. Nah menurut abang kan gitu udah jelas gitu Bang, mekanisme administrasi di dosen itu sangat berat bebannya. Kenapa Unri itu sendiri nggak membentuk perserikat kampus tadi Bang? Ya itu menarik tuh. Memang karena itu memang harus membentuk serikat pekerja kampus lah kita ya. Karena betul kata dosen kamu juga, kalau memang lebih apa daripada guru lagi ya. Lebih, kalau kata orang Melayu azab lah. Azab betul lah kami ini. Azab betul lah gitu kan. Nah memang saya berharap mungkin ya setiap univ tuh memiliki serikat pekerja kampus masing-masing semuanya. Seluruh Indonesia jadi satu suara gitu. Dan kita harus melepaskan ego kita bahwa kita ini juga buruh ya kan. Iya. Buruh. Selama kita masih diberi upah. Menurut abang Bang, kenapa masih ada kampus yang nggak ada perserikat kampusnya gitu? Ya karena ini berarti permasalahan kita juga ada ya. Kita perlu garis bawahi maksudnya ada tadi saya udah bilang kan. Ya itu kita susah menyatukan pikiran gitu. Pikiran bagi dosen-dosen juga semuanya gitu. Kita susah karena kami para dosen itu mempunyai itu tadi kebebasan akademis tadi gitu. Nah caranya biar ada itu memang harus bersatu semuanya. Nah buruh nih. Dalam waktu dekat Undri ada nggak Bang mau bikin itu serikat kampus? Saya enggak bisa jawab ya, cuman saya berharap ada gitu. Dalam waktu dekat saya tidak tahu, ya kan? Saya tidak tahu yang terjadi 5 menit ke depan juga saya tidak tahu. Entah podcast atau tiba-tiba lampu ini jatuh, saya tidak tahu. Nah, saya berharap itu ada serikat pekerja dalam waktu dekat ataupun mendatang sehingga menampung aspirasi-aspirasi dari para dosen gitu. Ini cukup mengherankan ya. Di fakultas lain, univ lain mungkin sudah ada serikat kerja kampusnya Bang. Menurut Abang apa sih? Kenapa Unri itu sekarang belum membentuk itu loh Bang itu? Padahal itu bagus loh, apalagi kita di tanah Melayu yang Ya, selain kerukunannya gitu loh. tanaman yang dosen itu bukan buruh gitu, alasan itu. Apa ya sebenarnya? Ya tidak saya tegaskan lagi loh mungkin tidak satu visi gitu kan. Kita kalau mau pingin punya serikat itu berarti kita mempunyai misi sama yang diperjuangkan gitu. Kemarin itu bukan serikat, ada yang diajuin tapi bukan serikat pekerja gitu kan. Namanya asosiasi, kalau dosen P3K ada namanya asosiasi kan. Kalau seharusnya ASN kan ada namanya Korpri kan. Nah kalau ini serikat pekerja beda, memperjuangkan ya kita berserikat. Serikat boleh dong, Ya, karena boleh. ada undang-undang tentang HAM ya kan. Serikat boleh dong. Nah mungkin tidak satu visi misi satu. Kemudian dosen juga masing-masing akibat upah yang kurang sesuai, mereka punya kesibukan masing-masing. Misalnya bagus saya ke kebun lagi, nyari duit lagi, atau saya jadi ahli di tempat lain gitu, bisa kayak gitu. Kira-kira itulah mungkin tidak ada di univ kita. Padahal ya di tanah Melayu itu kan masyarakatnya heterogen Iya, ya. heterogen. Dan mereka senang berbaur gitu. Nah, tanah Melayu harusnya menjadi tanah perjuangan ya kan. Iya, setuju sih Bang. Tapi emang cukup mengherankan aja sih menurut saya Bang. Kok bisa ada terkendala? Apakah sudah ada isu-isu Bang buat
yang abang dengar nih tentang serikat kerja kampus mau dibikin atau enggak ya bang di Unri ini? Belum ada. Belum ada isunya ya bang? Saya baru sering ngomongnya itu sama teman saya itu namanya Wicak Satya Wicaksana, dia dosen HI juga. Jadi dia, ayo bang, kita buat serikat, serikat. Ya ada kayak gini nih gitu dia. Ya kayak itulah semangat kan. Ayo, saya bilang kan. Cuman ya tidak semuanya mungkin setuju ya kan. Kalau kami ya bisa lah akhirnya kalau serikat tuh nanti akhirnya menampung ini kita lah. Keresahan dosen ya kan. Kalau kalian juga sekarang bisa adik-adik bisa ini ya ngelapor juga misalnya dosen tidak masuk tuh ya kan. Kalian keluh kenapa nggak masuk apa segala macam. Kami harap gitu juga ya nggak. Akhirnya sampai suara tuh ke pusat gitu. Itulah mungkin kenapa di Univ tuh belum ada karena punya kepentingan masing-masing dan segala macam. Tapi saya harap lah mungkin tidak dalam waktu dekat tapi bakalan ada gitu, bakalan satu visi semuanya. Ada nggak bang upaya bang untuk nyatuin visi dosen-dosen di Unri ini gitu? Karena ini penting gitu serikat dosen ini gitu. Bagi saya pribadi belum ada usaha. Cuman saya masih pada tahap ranah diskusi kecil-kecilan gitu. Karena juga saya ngerti saya paling junior gitu, banyak abang-abang saya juga di Univ gitu, di fakultas gitu yang lebih dulu daripada saya gitu kan. Saya juga belum sharing kepada beliau gitu. Kalau misalnya apakah bisa bang nih dibuat serikat gitu kan segala macam. Cuman hanya semangat aja agar ada serikat tadi gitu, berharap ada gitu. Hanya semangat saya sebagai pribadi lah. Jadi aksi nyatanya Belum ada gitu. Kamu ngeliat kan dosen banyak teori kan saya kayaknya mungkin saya deh. Mungkin dari Puput ada yang mau ditanyakan lagi ini apa lagi masa depan loh. Cuman untuk nunggu kebijakan perubahan dari Kemendikbud aja sih bang, karena kan jadi dosen juga butuh semua yang gimana harus ada perubahan lah dalam peraturan yang udah dikeluarkan sekarang. Betul, saya setuju tuh. Perlunya ada perubahan. Khusus secara inilah. Apalagi kan untuk menuju masa tahun 100 tahunnya Indonesia gitu. Iya, bisa. Harus ada lah. Ya betul. Semoga Tapi Mas Nadiem nonton tiba. Kita tag nanti. Iya. Jadi dibalik dari upah tadi juga kita belum tahu kalau apabila terjadi upah itu layak gitu. Apalagi yang terjadi pasti tetap ada kurangan. Pasti kita ada kurang. Cuman di satu sisi upah ini menaikkan harkat martabat dosen sehingga dia fokus hanya mendidik, meneliti dan mengabdi kepada Univ, fakultas dan juga kepada negaranya gitu kan. Jadi nggak perlu nyari usaha lain, ya kan? Nggak perlu nyari usaha lain. Dia fokus itu. Nah apa yang menjadi fokus pasti hasilnya jadi lebih baik, ya kan? Nah disiplin, fokus. Nah karena dia nggak mikirin harus nyari luaran sampingan apa segala macam gitu. Nah itulah diharapkan perubahan nanti dengan adanya upah. Kita mau bahwa upah itu layak. Kemudian setelah upah layak pasti ada permasalahan lagi. Namanya hidup nih kita nih untuk hidup tuh untuk menyelesaikan masalah ya tiap hari ada aja masalah. Kita pergi kampus aja ada masalah kan, entah hujan entah apa gitu. Ya kayak gitulah. Upah yang layak nanti pasti ada per lain. Tapi dengan upah yang layak dosen mempunyai fokus lebih baik di kampusnya, tempat dia mengabdi. Ayo apa lagi? Sebenarnya saya ingin ngangkat tuh bang, beberapa tanggapan netizen. Boleh kita diskusi. Mungkin ada yang saya baca juga ya kan. Ya seperti katanya kan mau seberapa besar lagi gajinya. Iya betul. Nanti pun kalau dinaikkan kalau emang nggak bisa ngelola uang nggak bakalan cukup. Iya. Jadi katanya emang salah satu jadi dosen tuh ya seperti pahlawan tadi. Iya. Kita harus memiliki privilege, akan tapi jadi dosen itu emang harus jadi pahlawan gitu, Iya. bukan mengharapkan gaji. Tetapi kan untuk hidup kita kan butuh uang. Gitu. Iya. Jadi menurut abang kalau netizen menilai seperti itu gimana tanggapan bagi abang sendiri? Ya nggak masalah itu pandangan dia. Cuman kalau nggak mungkin kita nyuruh dia yang mengkritik jadi dosen. Ya wajar.
setiap profesi pasti ada kritiknya. Itu makanya saya bilang tadi, kalau dia nggak bersyukur dan pengabdian, ini bukan orde baru lagi ya. Ya kita bekerja itulah kita dibayar ya kan, harus sesuai gitu. Bagaimana semangat pendidikan dan mendidik dan meneliti, mengabdi itu bisa penuh yang dimiliki oleh dosen. Itu aja, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke. Masih ada? Nah, tambah aja lagi. Masih banyak nih. Masih banyak lebih. Di lain sisi kenaikan upah juga ada pendapat menarik dari Mas Sunu Wibirama kalau nggak salah saya. Dia dia salah satu dosen yang saya follow di IG maupun di X ya, karena mengangkat isu-isu literasi terhadap finansial dosen gitu. Dia ngajak dosen tuh dengan gaji segini kita harus ngapain loh. Nah itu saya menarik tuh. Itu menarik. Jadi dibahas juga salah satu jalan keluar bagi Mas Sunu ini itu dengan mengelola keuangan lebih baik itu. Kita sebagai masyarakat Indonesia ini ya, soal uang tuh kayak tabu gitu. Iya. Betul nggak? Betul. Kita tidak kurang diajarin dari mungkin sebagian yang memiliki privilege itu mempunyai ilmu untuk mengelola uang. Nah, bagi kelas menengah, kita banyak kelas menengah nih di Indonesia ya kan. Tempo berapa kali mengeluarkan tentang kelas menengah. Juga kemarin Kompas saya baca juga mengeluarkan tentang isu-isu kelas menengah yang hampir tidak mungkin menjadi kaya, malah akan turun ke miskin karena tiap bulan makan gaji, ya kan? Nah, itulah diajarin sama Mas Sunu. Selain jalan keluarnya penaikan upah dan berserikatnya para dosen, pekerja kampus, itu pengelolaan keuangan yang baik. Ada juga tuh di Twitter, di X menyebutkan kan penelitian banyak dari uangnya banyak gitu kan. Yang penelitian banyak uangnya. Tapi bukan untuk digaji dosen, nggak boleh loh. Memang pure untuk penelitian, untuk luaran, ongkos dia ke tempat penelitian tersebut. Belum lagi kalau misalnya rekan-rekan yang di Faperta ya kan, mereka buat ini di teknik ya kan, buat luaran, buat hak cipta apa segala macam. Nah itu banyak biayanya. Jadi penelitian itu bukan bagian dari penghasilan juga kan. Ada juga yang kritisi seperti itu. Abang boleh nggak menjabarkan sedikit nih yang dari apa abang bilang tadi? Apa tentang cara mengelola keuangan dosen gitu? Yang setelah abang baca gitu. Karena saya melihat kita beda cara pandangnya. Cuman bagi saya menarik anggapan Mas Sunu Sunu Wibirama dalam mengelola keuangan. Tapi nggak saya baca akhirnya. Karena bagi saya misalnya ini anggapan agak lucu aja ya, maksudnya jadi jokes. Sering didiskusikan bahwa orang investasi itu berarti uangnya udah berlebih ya kan. Iya. Diinvestasikan berlebih. Ya. Kalau bagi saya masih pada saat ini saya itu mau makan untuk besok. Saya buka. Kalau investasi kan kita nunggu puasa sampai 3 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian ya. Kalau bagi saya pribadi dan saya tidak baca akhirnya dikeluarkan oleh Mas Sunu Wibirama itu. Ya karena bagi anggapan saya butuh makannya besok, bukan 1 bulan lagi, bukan 2 bulan lagi gitu kan. Nggak sabar saya nunggu uangnya karena ya ini tadilah. Karena juga mungkin pengalaman saya dibandingkan senior-senior lain itu masih kurang ya dalam hal menjadi dosen gitu kan. Baru berapa tahun lah. Ya kan? Gitulah saya rasa. Mungkin tagline-nya agak saya rubah ya buat closing ini. Oh boleh. Apa tuh? Ini buat pertanyaan lagi buat abang nih. Oh iya. Jadi kayak lebih ke pertanyaan, mengapa harus jadi dosen? Mengapa? Oh jadi tagarnya jadi mengapa harus jadi dosen? Berarti mengapa harus jadi dosen? Apa ya? Mengapa harus jadi dosen? Jadi dosen harus dari panggilan hati. Udah itu aja. Berarti motivasi ya bang? Ternyata buat motivasi ngedidik anak-anak yang di Riau, adik di Riau.
pergi keluar, lulus dari universitas kita yang tercinta ini, pergi keluar, cari ilmu banyak-banyak, pulang turunkan kepada adik-adik semuanya. Nah, insya Allah bakalan maju lah Rio, karena kita nggak ada masyarakat yang ingin tertinggal, untuk ingin maju kan. Itu saran saya. Dan jadi dosen paling awalnya itu dari hati, penuh perjuangan karena menjadi dosen itu. Nah itulah mengapa jadi dosen. Ada saran nggak di Bang untuk dosen di Undri nih? Nggak apa-apa Bang, walaupun masih sebagai junior. Terlebih untuk ini ya, senior saya di FISIP di hukum. Nggak, untuk saat ini nggak ada sih, karena mereka merangkul semua, ngajak ngobrol apa segala macam ya. Kalian tahu lah kalau fakultas sosum kan, kami senangnya diskusi, ngobrol gitu segala macam hingga lama-lama gitu. Dengan padahal senior, bukan dibilang senior ya, seumuran bapak saya juga kan, saya bisa ngobrol ini dengan dia. Ya gitu sih, didukung dan diberikan arahan kepada kami yang masih muda ini oleh senior dosen kami lah di Undri. Oke. Karena waktu udah menunjukkan 55 menit ya Bang. Iya. Dari tadi. Oh enggak sadar ya. Nggak sadar aja Bang. Tapi bagi kami ini masih sebentar Iya, nih. masih sebentar. Karena masih bisa sampai besok pagi nggak putus. Iya. Ntar sejam lagi nggak tahu kita ngomongin apa lagi kan. Nah, memang gajinya kemana aja Pak? Ya rahasia. Mungkin karena keterbatasan peminjaman ruangan ya Pak dari fasilitas yang disediakan. Mungkin saya Rehan Dr. Halim selaku host Siniar Bahana Saya Puput Safitri. mengucapkan terima kasih kepada Bapak sebagai narasumber tentang materi kita hari ini, yaitu jangan jadi dosen. Jadi mungkin teman-teman dapat menyimpulkan dari pembahasan kami dari tadi, mengapa harus jadi dosen. Jadi jangan takut buat jadi dosen, karena banyak kok jalan yang menuju Roma ya kata. Iya, banyak jalan menuju Roma. Tetap semangat dan dari hati. Ya. Mungkin Puput sana tuh. Untuk Bapak sendiri sih Pak, ada nggak kata-kata mutiara untuk Pak Nadimnya Pak? Pak Nadim. Untuk Pak Nadim yang akan nonton gitu. Sepatah dua kata Pak. Apa? Agak bingung nih ke Mas Nadim. Ganti regulasi. Mas Nadim, saya percaya dengan semangat kemudaan Mas Nadim itu bahwa dosen bisa lebih baik dan guru bisa lebih baik. Mas Nadim tetap semangat dan semoga diskusi-diskusi ke depannya bisa melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik untuk dosen, guru, dan juga tenaga yang lainnya. Terima kasih Mas Nadim. Baik Bang, terima kasih Bang. Mungkin kami tutup dari Siniar Bahana dengan tetap mengembangkan akademisi yang kritis. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman semuanya dapat mengambil ilmunya dari kami. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan see you. See you.